Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini juga kita bersyukur oleh karena kasih-Nya yang sangat luar biasa, kita boleh bertemu lagi pada ibadah inovatif generation saat ini. Mari kita akan memulaikan ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan penuh pujian
Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita datang rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat, yang telah mengecewakan hati Tuhan.
Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Shalom, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah ini. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa menyatakan kesetiaan, berkat dan anugerah di dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan segala puji syukur kami
atas pemeliharaan kasih, terlebih ibadah ini boleh menjadikan kami memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih khusus kami senantiasa Engkau perbaharui melalui anugerah pengampunan-Mu. Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kehendak yang Tuhan nyatakan melalui pewartaan firman-Mu. Hamba-Mu yang berdosa ini ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memakai untuk mewartakan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman diambil dari kitab Yeremia, pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yang demikian firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca, memelihara, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudari-saudari dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita merenungkan tema Raja yang menyelamatkan. Nah, sebelumnya saya akan mengajak saudari-saudari yang dikasihi Tuhan untuk merenungkan sebuah kata yang mana kata ini sangat sering kita ucapkan, bahkan boleh dikatakan setiap hari dari pagi sampai malam kita mengucapkannya, yakni kata selamat. Kita sering mengucapkannya, baik mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau mungkin juga mengatakan kepada keluarga kita atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, hati-hati di jalan supaya selamat. Nah, pernahkah kita merenungkan makna yang sesungguhnya dari kata selamat ini? Kira-kira saudari-saudari dikasih Tuhan, apa makna selamat
bagi saudara-saudari masing-masing. Nah, makna selamat ternyata tidak hanya berarti bahwa kita dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Tetapi selamat, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana kalau kita memperhatikan perjanjian lama, kata selamat diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Yeshua, dan kata selamat di perjanjian baru diterjemahkan dari bahasa Yunani, soteria. Ternyata mempunyai makna yang mendalam yang demikian. Di dalam perjanjian lama, selamat merupakan tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan Allah dari bahaya, dari penyakit, dan ini mencakup kesehatan, kemakmuran, keselamatan. Bahkan juga bisa berarti terlepas dari tangan musuh, pembebasan umat Tuhan dari belenggu, dan umat Tuhan bermukim di tanah yang makmur. Jadi ternyata makna selamat begitu luas di perjanjian lama. Nah, terlebih saudari-saudari dikasih Tuhan, makna selamat ini kemudian berkembang lagi. Kalau di perjanjian lama kita memperhatikan tadi, selamat itu kaitannya dengan keberadaan jasmani kita secara fisik, tetapi kemudian di bagian-bagian akhir kitab perjanjian lama, makna selamat diperluas lagi. Tidak hanya secara fisik, materi tadi yang selamat, badaniah yang selamat, tetapi juga dalam pengertian secara moralitas dan religius. Artinya apa? Bahwa keselamatan di sini artinya manusia, kita mempunyai moralitas yang baik, tidak terjerumus pada perilaku-perilaku dosa, maupun juga selamat artinya religius, ada dimensi iman di sana. Jadi bukan hanya selamat dalam pengertian tadi, bebas dari penyakit, bebas dari musuh, hidupnya sejahtera, tetapi selamat juga mempunyai makna iman. Nah, terlebih lagi saudari-saudari dikasih Tuhan, makna selamat di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, di dalam surat-surat para rasul, selamat diperluas maknanya kembali menjadi keselamatan yang adalah hidup kekal. Tidak hanya moralitas secara iman atau religius tadi, tetapi secara spiritual, bahkan mengacu pada akhir zaman nanti, keselamatan berarti hidup kekal. Nah, hidup kekal ini tentu sebagai orang percaya kita mengimani, kita beroleh keselamatan kita melalui karya penyelamatan Allah yang berpuncak pada penebusan yang dilakukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, ternyata saudari-saudara, makna selamat begitu luas, maknanya begitu mendalam. Apakah kita menyadarinya ketika kita mengucapkan selamat kepada entah keluarga, saudara-saudari kita, teman, sahabat, atau siapapun orang-orang di sekeliling kita? Makna selamat sungguh luar biasa. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kenapa kita berbicara tentang selamat? Karena tentu setiap kita yang hidup di dunia ini menginginkan selamat atau keselamatan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin selamat. Semuanya ingin selamat. Baik dalam pengertian tadi secara fisik, secara jasmani, secara material, maupun juga secara moralitasnya, religiusnya, spiritualitasnya, bahkan keselamatan yang kekal. Nah, bagaimana dengan saudari-saudara dikasih Tuhan? Tentu juga ingin selamat di dalam hidupnya. Selamat di dalam studinya, karena kalau berhasil lulus diucapkan selamat atas kelulusan.
Umur panjang, bebas dari penyakit, ketika ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun. Dan juga ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kita, kita mengucapkan salam, selamat itu tadi. Nah, Ibu, Bapak, dan saudari-saudari dikasih Tuhan, di dalam kitab Yeremia pasal 23 tadi mempunyai kesamaan tema dengan pasal-pasal sebelumnya, khususnya pasal 21 dan 22 yang berbicara tentang kejatuhan Yerusalem di bawah penguasaan Babilonia, yakni terjadi pada sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Nah, ada apa gerangan sehingga terjadi kejatuhan Yerusalem, baik Israel Utara maupun Yehuda yang ada di selatan. Nah, di dalam bagian ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperlihatkan kegagalan para pemimpin bangsa Yehuda dan Israel. Siapa pemimpin itu? Yakni mereka para raja, para imam, bahkan nabi sekalipun, di tengah krisis yang dihadapi oleh orang-orang Israel dan Yehuda. Yeremia dipanggil bagi kerajaan Yehuda, dan di sana sedang terjadi krisis moral dan krisis spiritual. Bangsa ini tidak setia kepada Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala. Bahkan mereka mengandalkan kemampuannya secara manusiawi, tidak lagi percaya akan kekuasaan, akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga mereka hanya mengandalkan kemampuan secara manusiawi, meninggalkan Tuhan, dan dampak yang dialami adalah mereka seperti dikatakan di dalam Yeremia 23 ini, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Karena kebobrokan dari segi moral mereka, dari segi etika, bahkan dari segi iman, akhirnya mereka terhilang, terserak, diserang oleh bangsa Babilonia, di bumi hanguskan, dan mereka dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, gembala-gembala yang dimaksud tadi adalah para raja atau para pemimpin yang tidak menunjukkan perilaku mereka, kehidupan mereka sebagai gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan, Raja Yehuda melakukan kesalahan yang fatal. Terjadi kebobrokan moral. Mereka gagal mempertahankan kesatuan bangsa sebagai umat kepunyaan Allah, sehingga Yerusalem jatuh ke tangan Babilonia. Dan dalam hal ini, raja sebagai gembala memiliki andil yang membuat banyak bangsa Yehuda itu layaknya kambing domba yang terserak. Nah, saudari-saudari dikasih Tuhan, kalau kita baca di ayat 3 tadi, terseraknya kambing domba Allah itu bukan hanya disebabkan karena ketidakcakapan raja, karena kebobrokan moral dan perilakunya, melainkan juga sudah dikehendaki oleh Tuhan, Sang Gembala Agung itu sendiri. Maka ia mengatakan, aku mencerai beraikan mereka, di ayat 3. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika umat berubah setia atau tidak lagi berlaku setia kepada Tuhan Allah, menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, maka ada hukuman di sana. Pemberontakan orang-orang Yehuda ini bahkan dari level tertinggi, pemimpin mereka sampai seluruh rakyatnya, membuahkan hukuman mereka dicerai beraikan. Nah, saudari-saudari dikasih Tuhan, meskipun ketika kita mulai membaca tadi, di pasal 21 sampai 23 ini, nadanya nampak suram.
nampak seolah-olah gelap. Isinya sebuah kondisi yang sungguh memprihatinkan. Tetapi apakah hanya demikian? Berita atau firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun nada kitab Yeremia cenderung suram dan berisikan hukuman-hukuman, oleh karena itu ada yang menyebut Yeremia sebagai nabi yang meratap, tetapi nyatanya tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat 3, Tuhan Allah akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombanya dan akan membawa mereka kembali ke padang supaya dapat berkembang biak serta bertambah banyak. Dikatakan di sana mengumpulkan sisa-sisa kambing dan dombanya. Sisa tentu artinya tidak banyak. Kenapa hanya ada sisa-sisa? Karena sebagian besar tadi sudah hilang dan terserakkan karena perilaku para gembala yang tidak bertanggung jawab terhadap kambing domba gembalaannya. Nah, meskipun demikian, ternyata Tuhan Allah tidak meninggalkan sisa-sisa kambing domba ini. Ternyata Tuhan Allah tetap memperdulikan. Bahkan Tuhan Allah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat sebuah pengharapan di tengah situasi yang suram dan penuh dengan keprihatinan itu, bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan menyelamatkan dan menyediakan hari depan, harapan yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah janji yang dinyatakan oleh Tuhan Allah untuk memulihkan umatnya. Meskipun boleh dikatakan Tuhan sesungguhnya kecewa dengan para gembala, yaitu para raja dan pemimpin saat itu, dan ada sebuah ketidakpercayaan terhadap kerajaan dan institusi kerajaan itu, tetapi Tuhan Allah menyatakan Ia akan memulihkan keadaan dengan mengangkat gembala-gembala baru yang jauh lebih baik, sehingga tidak seekor pun kambing dombanya akan mengalami rasa takut dan terhilang. Artinya, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau gembala yang sudah dipercaya ternyata tidak melakukan tugasnya, raja-raja Yehuda yang dipercaya Tuhan menggembalakan umat kepunyaan Tuhan, justru malah berlaku bobrok, tidak setia kepada Allah, maka Tuhan berfirman, "Aku akan mengangkat gembala-gembala yang baru, yang lebih baik." Artinya di sini ketika kepercayaan dari Tuhan terhadap para gembala yang seharusnya menggembalakan dombanya itu sudah hilang, maka hilanglah pula kesempatan menggembalakan tadi. Dipilihlah atau diangkatnya lah gembala-gembala yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah gembala yang baru itu? Nah, kita baca di ayat yang ke-5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa kira-kira? Nah, tentu kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ternyata tidak ada satu orang pun dari para raja maupun juga para imam, nabi, yang betul-betul bisa melaksanakan dengan sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Sampai pada akhirnya Tuhan Allah mengutus anaknya sendiri sebagai gembala untuk menyelamatkan domba-dombanya, yang dalam kemanusiaannya lahirlah sosok Yesus Kristus
yang lahir dari keturunan Daud. Jadi sesungguhnya kita bisa memaknai ayat 5 ini sebagai sebuah nubuatan. Jikalau raja-raja, imam-imam, bahkan nabi sekalipun tidak mampu mengemban tugas dari Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, maka putranya lah, Yesus Kristuslah yang diutus sebagai gembala, sebagai juru selamat, atau sebagai sang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Dan hal inilah saudari-saudari dikasihi Tuhan yang sungguh dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tunas adil dari keturunan Daud, sang Raja Damai yang ternyata dan dialah menjadi juru selamat yang sungguhnya, yang menggembalakan umat kepunyaannya dengan sungguhnya, menyelamatkan bahkan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, oleh karena itulah saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui perenungan ini kita dipanggil yang pertama, sebagaimana Nabi Yeremia tadi menyampaikan firman Tuhan, baik kepada para raja, para imam, maupun juga para orang-orang Yehuda, menyampaikan firman yang berupa kenyataan pahit kepada bangsanya yang sedang hancur, hilang, dan terserak itu. Sekalipun itu mungkin berat disampaikan oleh Yeremia, tetapi ia mau tetap mengemban tugas itu, menyatakan kebenaran dari Tuhan. Nah, saudari-saudara, kita pun juga diundang hal yang sama, berani menyatakan kebenaran, sekalipun mungkin itu pahit dan berat. Nah, seringkali saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mungkin berpikir dua kali untuk mengutarakan kebenaran. Baik kebenaran di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, atau pelayanan, karena kita berpikir, nanti jangan-jangan ketika saya mengatakan kebenaran, malah justru dibenci oleh orang-orang di sekeliling kita. Atau jangan-jangan kalau saya mengatakan kebenaran, malah diri saya sendiri nanti yang justru mengalami sebuah kesulitan, dijauhi oleh orang-orang di sekeliling kita, dianggap sebagai orang yang aneh dan lain sebagainya. Nah, melalui perenungan ini, kita diajak untuk berani menyatakan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu pahit, menyakitkan, dan mungkin penuh dengan resiko, tetapi kita dipanggil untuk tetap menyatakannya. Yang kedua, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan ini kita juga boleh mempelajari bahwa ternyata Tuhan tetap peduli dan mencari dombanya yang terhilang dan terserak. Bahkan sisa-sisa kambing domba pun tetap dipedulikannya dan diselamatkannya. Barangkali saat ini saudari-saudara ada yang merasa terhilang dan terserak. Karena menjalani kehidupan ini, kita semakin merasa jauh dari Tuhan. Karena hal pergumulan kehidupan, persoalan, bahkan mungkin atas tindakan-tindakan kita merasa semakin terhilang, semakin menjauh dari Tuhan maupun orang-orang yang kita kasihi. Maka pada saat ini kita perlu senantiasa ingat bahwa Tuhan terus mencari setiap dombanya yang terhilang dan terserak. Nah, saudari-saudari dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagi Tuhan Allah, setiap dombanya sungguh amat berharga. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Setiap dombanya sungguh berarti bagi Tuhan. Dan ini boleh meneguhkan kita sekalian bahwa hidup saudari-saudara dan saya juga berharga di hadapan Tuhan Allah. Jangan pernah berpikir atau merasa kecil hati. Saya sudah menjauh dari Tuhan, dari persekutuan, dari orang-orang sekeliling kita, apakah Tuhan menerima saya kembali?
Tentu jawabannya adalah ya. Tuhan senantiasa peduli. Tuhan mencari setiap dombanya yang hilang dan terserak. Nah, makna berikutnya, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa kita mungkin pernah mengalami dalam posisi tadi, layaknya domba yang terhilang dan terserak. Namun demikian, juga pengalaman kehidupan kita menunjukkan Tuhan telah menolong kita dari keterhilangan, keterserakan tadi, memulihkan kehidupan kita. Maka sesungguhnya itu menjadi sebuah panggilan bagi saudari-saudara dan saya untuk juga turut serta menggembala. Sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Gembala Agung kita, Tuhan Allah, dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kita turut serta untuk baik mencegah keterhilangan maupun keterserakan domba-domba Tuhan secara jasmani, secara fisik maupun juga secara rohani. Kita juga dipanggil untuk turut serta dalam karya keselamatan Tuhan ini, untuk mencegah dan memanggil kembali, mencari kembali domba-domba yang terhilang dan terserak tadi. Hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita lakukan secara nyata dan sederhana. Cobalah kita tengok di dalam persekutuan kita. Siapakah di antara teman-teman, saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah sekian waktu lamanya tidak kelihatan? Sudah seberapa waktu lamanya tidak ikut persekutuan atau ibadah-ibadah di gereja? Atau mungkin mulai menjauh dari pergaulan kita. Nah, kita tadi mendapatkan panggilan yang sama untuk merengkuh kembali, mencari kembali para domba yang terhilang dan terserak itu. Maupun di sisi lain kita juga bisa melakukannya dengan mencegah supaya domba-domba kepunyaan Allah itu tidak terhilang dan terserak. Yakni dengan cara kita turut serta di dalam pelayanan, turut serta di dalam persekutuan kita, dan kita peduli serta peka di dalam persekutuan dan pelayanan itu. Setiap pribadi, setiap domba kepunyaan Allah sungguh berharga di hadapannya, dan oleh karena itulah kita juga dipanggil mewujudkan hal yang sama. Baik itu di keluarga kita, baik di dalam lingkungan studi kita, lingkungan pergaulan, persekutuan, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Di tempat kerja kita dan dimanapun berada, marilah kita melakukan panggilan Tuhan ini untuk merengkuh kembali, peka dan peduli kepada saudari-saudara kita yang terhilang dan terserak. Nah, pada akhirnya, saudari-saudari dikasihi Tuhan, panggilan bagi kita sekalian untuk mewujudkan keselamatan itu. Jika Tuhan sebagai Raja yang menyelamatkan, sebagai Gembala Agung yang sudah menyelamatkan umatnya, maka kita pun juga dipanggil hal yang sama. Tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi juga peduli dan peka keselamatan orang-orang di sekeliling kita. Kita mengingat keselamatan itu tidak hanya soal fisiknya, soal jasmaninya, tetapi juga secara iman, secara etika, moralitas, bahkan keselamatan yang sempurna, yakni hidup kekal bersama Tuhan Allah Bapa di surga. Mari bersama kita turut serta sebagai bagian dari gembala-gembala Tuhan. Setiap orang adalah gembala bagi dirinya sendiri, gembala bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan itulah yang menjadi tugas panggilan kita, mewujud nyatakan kerajaan Allah, keselamatan, selamat di dunia dan di kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap hadirat-Mu
Kami bersyukur atas pewartaan firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian, Engkaulah Sang Gembala, Sang Raja yang menyelamatkan umat-Nya dari keterhilangan dan keterserakan. Biarlah ini menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan kami ya Tuhan, bahwa setiap kami umat kepunyaan-Mu sungguh berharga di hadapan Tuhan, dan demikian pula lah Tuhan juga memanggil kami untuk mewujud nyatakan panggilan itu, menjadikan setiap kami juga sebagai gembala-gembala yang peduli dan peka pada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini, firman yang sudah ditaburkan ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan tertanam di dalam hati kami yang terdalam, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan terlebih mewujud nyata di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perilaku kami di kehidupan hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan kami haturkan kehadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja, untuk pergumulan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang saat ini Tuhan baru terlanda oleh pandemi. Untuk itu Tuhan tolong mampukanlah pemerintahan kami yang dipimpin oleh Pak Jokowi untuk bisa menyelesaikan masalah di negara kami ini hingga kami semua bisa hidup tentram dan damai. Tolong kami ya Tuhan. Begitu juga untuk program-program GKI Gejayan, Tuhan tolong untuk bisa melaksanakan semua dengan baik, bermanfaat untuk jemaat maupun masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu supaya mereka juga segera mengalami kesembuhan dari Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bisa sembuh, pulih dari sakitnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong bisa mendapat pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan dari gereja kami ini. Tolonglah ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini, kiranya layak untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan mampukanlah para majelis dan aktivis untuk melakukannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari bersama kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dengan mengingat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
siap lawan, berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingatlah senantiasa tugas perutusan kita menjadi saksi-saksi Kristus, mewujud nyatakan tugas panggilan kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Kini undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saatnya kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Tetaplah menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ibadah inovatif generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.